Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan setiap penerima SMS vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan wajib untuk divaksin. Saya ternyata ya. Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber. Karena kemarin antara DPR dan juga Kemenkes sempat ada perdebatan. Lantas sebetulnya apakah memang vaksin ini kalau tidak bersedia diberikan vaksin, masyarakat bisa mendapatkan sanksi? Saat ini kami sudah bergabung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, yaitu ada Ibu Siti Nadia Tarmizi. Kemudian juga hadir pula anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, Pak Saleh Daulay. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Pertama saya ingin ke Bu Nadia terlebih dahulu. Jadi sebetulnya hukum vaksin ini apa? Wajib. Kalau wajib artinya kalau tidak mematuhi akan ada sanksi. Sanksinya seperti apa, Bu Nadia? Iya. Jadi kalau kita merujuk tentunya ke dalam peraturan pemerintah 40 ya tentang penanggulangan wabah ya. Jadi kan pandemi ini adalah suatu ketentuan tentang penanggulangan wabah ya. Kemudian juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka memang kita melihat bahwa segala sesuatu yang tentunya terkait upaya untuk menghalangi untuk pelaksanaan penanggulangan wabah tentunya itu bisa dikenakan sanksi ya. Tapi terkait dengan hal ini tentunya kita di dalam Permenkes, di dalam keputusan Menteri Kesehatan itu pelaksanaan daripada vaksinasi ini sifatnya wajib. Nah mengenai sanksi tentunya kita mengetahui bahwa tentang sanksi untuk tidak mengikuti pelaksanaan vaksinasi itu tentunya merupakan upaya kita yang terakhir ya. Jadi kami tentunya Kementerian Kesehatan tetap mengedepankan usaha edukasi dan persuasif kepada siapapun untuk memberikan pengertian dan menyampaikan mungkin informasi-informasi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Baik, Dokter Siti Nadia, namun kalau ada opsi masyarakat menolak vaksin, apakah memang boleh tanpa sanksi atau ada ganjarannya? Ya, selama ini kita belum menetapkan sanksi untuk yang melakukan penolakan terhadap vaksinasi ya, karena kita seperti disampaikan bahwa sanksi itu adalah pilihan terakhir. Kita akan berupaya semaksimum mungkin untuk melakukan edukasi secara persuasif dan tentunya kita bisa menggunakan berbagai cara-cara persuasif ya, baik itu melalui dengan tokoh masyarakat, tokoh agama atau bekerja sama dengan satuan tugas pada tingkat kecamatan. Sampai kapan persuasi ini akan dilakukan, Bu Nadia? Iya. Saya rasa pengalaman kita pada waktu melakukan imunisasi baik pada imunisasi bayi dan balita maupun juga pelaksanaan imunisasi dengan kampanye MR yang dulu dengan tindakan edukasi dan persuasif sebenarnya kita bisa menjelaskan dan mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksin. Saya rasa tidak sampai saat ini kita belum pernah mengeluarkan sanksi ya terutama untuk terkait kesehatan bahwa sanksi itu diperlukan karena masyarakat tidak mau untuk melaksanakan vaksinasi ataupun ajakan untuk kebaikan di dalam bidang kesehatan. Tapi kalau pemerintah menganjurkan dengan kategori wajib, bahkan beberapa daerah sudah mengeluarkan perda mengenai sanksi denda, ada yang 5 juta, ada yang nominalnya lebih tinggi dari itu, Dokter Siti Nadia. Ini bagaimana sinkronisasi antara pusat dan daerah? Bahkan ada yang memberikan sanksi, jadi kesannya kan dipaksa masyarakat untuk mau tidak mau harus mau divaksin. Ya. Walaupun mungkin ada perda yang sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya kami yakin bahwa pemerintah daerah pun mengedepankan upaya-upaya untuk edukasi dan yang sifatnya persuasif ya. Jadi menurut saya sanksi ini adalah pilihan terakhir dan saya yakin juga masyarakat begitu mendapatkan informasi yang betul dan mendapatkan kejelasan tentang yang selama ini menjadi pertanyaan, saya yakin akan mau mengikuti ajakan pemerintah. Oke. Dan Bu Nadia, WHO ini kan sebetulnya vaksin ini bisa dikatakan meskipun belum ada sanksinya yang jelas dari Kemenkes, tapi ini dinyatakan bahwa vaksin ini wajib untuk diikuti bagi mereka mendapatkan SMS tersebut. Tetapi kan WHO ada pernah mengatakan setiap negara tidak berhak untuk mewajibkan vaksinasi kepada warganya. Bagaimana Bu Nadia menyikapi soal statement dari WHO ini?
Iya, WHO tentunya sebagai Badan Kesehatan Dunia sifatnya adalah mereka berpikir secara global ya. Akan kita ketahui bahwa pada saat nanti vaksin ini sudah menyelesaikan uji klinis tahap 3, kita tahu pasti akan ada kekurangan atau gap antara penyediaan vaksin dengan kebutuhan secara global, artinya kebutuhan dari seluruh negara. Sehingga dengan melihat hal ini akan sangat sulit untuk sebuah negara yang dengan keterbatasan dan harus melakukan berbagai perjuangan untuk mendapatkan vaksinasi, sehingga memang WHO tidak menganjurkan bahwa negara-negara tersebut menjadikan vaksinasi COVID-19 ini sebagai suatu kewajiban, karena melihat memang sudah tidak memungkinkan. Kalau kita lihat produksi vaksin saja hanya 6 miliar, sementara kebutuhan vaksin ini sudah lebih dari 12 miliar ya. Jadi melihat ini tentunya WHO akan mencarikan solusi yang terbaik, dan ini sifatnya himbauan kepada masing-masing negara. Oke, sifatnya himbauan dari WHO, tapi dari negara kita ya masih dalam tahap persuasi dan juga edukasi kepada masyarakat agar mau divaksin. Bang Saleh Daulay, seperti apa pandangan Anda kalau memang vaksin ini diwajibkan ke depannya? Karena kemarin rekan Anda juga Ripka Ciptani menolak keras, termasuk Anda yang juga mempertanyakan vaksinasi ini, Bang Saleh Daulay. Jadi kalau saya ya menganggap bahwa vaksinasi ini adalah satu program yang betul-betul harus kita sukseskan. Ini adalah bukti nyata di mana pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat, sungguh-sungguh ingin memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan pendekatan intervensi melalui vaksinasi. Namun demikian, hal yang lain yang perlu dicatat adalah bahwa kewajiban seseorang untuk ikut divaksin, menurut saya ini harus dikaji lebih dalam lagi. Saya berada pada posisi di mana mengatakan bahwa vaksin itu adalah hak. Jadi kalau hak itu artinya boleh diambil, boleh tidak. Artinya kalau seseorang ditawarkan untuk ikut vaksinasi, dia boleh memilih untuk ikut divaksin atau tidak divaksin. Adapun misalnya nanti ada orang yang menolak upaya vaksinasi tersebut, saya kira harus ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan orang-orang yang menolak itu. Katakanlah mungkin bisa saja mereka ditandai atau katakanlah dibuat semacam penanda di mana orang di dalam kelompok seperti ini itu belum divaksin misalnya seperti itu. Nah, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melakukan upaya persuasi dan juga pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, ini saya kira sangat penting, termasuk sosialisasi. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak khawatir. Nah sekarang kan yang jadi persoalan itu ya, kenapa misalnya masyarakat tidak mau divaksin misalnya seperti itu, justru sebetulnya karena didorong oleh kekhawatiran mereka bahwa vaksin ini berbahaya atau tidak aman dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh teman sejawat saya kemarin di rapat, itu sebetulnya juga adalah mengindikasikan bahwa ini kan belum aman. Itulah sebabnya dicontohkan, dulu vaksin sekian orang meninggal, dulu ada vaksin sekian orang meninggal. Ini kan arahnya berarti pada keamanan. Nah karena itulah maka pemerintah dalam hal ini harus bekerja sungguh-sungguh untuk meyakinkan kita semua bahwa vaksin yang diimpor dari luar negeri dalam batas waktu tertentu itu adalah vaksin yang aman, yang siap dikonsumsi oleh masyarakat kita dan berhasil guna nanti untuk bagaimana seseorang itu imun, dan dengan keimunnya itu dia akan terhindar dari COVID-19. Nah jika itu bisa dilakukan oleh pemerintah, saya kira nggak ada orang yang akan menolak vaksin ini. Baik. Nah karena itulah tentu seluruh stakeholder di tengah masyarakat kita itu harus dilibatkan. Tokoh masyarakat, kemudian artis kemarin itu, kemudian tokoh pemuda, pemerintah, pejabat, baik di pusat, di daerah dan seterusnya, itu harus dilibatkan secara aktif. Oke, baik. Kita dapat poinnya, dan itu juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah ya, dengan melibatkan sejumlah tokoh, melibatkan sejumlah influencer. Nanti akan ditanggapi oleh Ibu Nadia dari Kemenkes. Usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.